Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Siti Hartina dengan NIM A2018-01076. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi eritrosit. Sebelum itu, perlu kita ketahui lebih dulu morfologi eritrosit normal itu bagaimana. Jadi eritrosit normal itu berbentuk bulat atau agak oval dengan diameter 6-8 mikron. Dilihat dari samping eritrosit, tampak seperti cakram atau bikonkav dengan sentral akromia kira-kira 1/3 sampai 1/2 diameter sel. Dalam sidian apus, eritrosit normal itu berukuran sama dengan inti limfosit kecil dengan area di tengah berwarna pucat. Adapun kelainan morfologi dari eritrosit yaitu berupa kelainan ukuran, bentuk, warna, dan benda-benda inklusi atau struktur intraseluler. Sehingga pada evaluasi sediaan darah apus yang perlu diperhatikan itu adalah 4S, yaitu size, ukuran, staining karakteristik, warna, shape, bentuk, dan struktur intraseluler benda-benda inklusi. Nah, adapun kelainan eritrosit dilihat dari ukuran eritrosit. Yang pertama, itu ada normositik, di mana pada kasus anemia normositik ini itu terjadi karena banyak kehilangan darah atau juga hemolisis. Nah, bentuk anemia ini itu rata-rata ukuran dan kandungan hemoglobinnya sel darah merahnya itu dalam batas normal yang disebut dengan anemia normokromik normositik. Biasanya pemeriksaan mikroskopisnya itu menunjukkan bahwa sel ini sangat mirip dengan sel normal. Hanya saja dalam kasus lain ada variasi yang ditandai dengan ukuran dan bentuk tetapi menyamakan satu sama lain sehingga menghasilkan nilai rata-rata normal. Anemia normositik yaitu kelompok lain yang sama sekali tidak homogen seperti anemia megaloblastik. Kedua ada mikrositik, di mana diameternya itu kurang dari 6 mikro, biasa disertai dengan warna pucat. Pada pemeriksaan ini itu didapatkan MCV yang rendah, di mana berasal dari fragmentasi eritrosit yang normal. Dia ini biasa ditemukan pada anemia hemolitik, anemia megaloblastik, anemia defisiensi besi, keracunan tembaga, dan anemia sideroblastik. Selanjutnya ada makrosit. Dia ini tuh diameternya rata-rata lebih dari 8 mikro dengan MCV lebih dari normal dan MCH biasanya tidak berubah. Ditemukan pada anemia megaloblastik, anemia apalastik, anemia perniciosa, leukemia, dan retikulositosis. Selanjutnya kelainan eritrosit dilihat dari warnanya. Pertama itu hipokromia, yaitu keadaan di mana konsentrasi hemoglobin kurang dari normal, sehingga sentral akromia itu melebar lebih dari 1/2 sel. Nah, pada hipokromia yang berat, lingkaran tepi sel itu sangat tipis, biasa disebut dengan anulosit. Nah, ini itu ditemukan pada anemia defisiensi besi dan juga anemia sideroblastik serta thalassemia. Nah, ketiga ada hiperkromik. Jadi untuk hiperkromik ini eritrositnya itu tampak lebih merah atau juga gelap dari warna normal. Kejenuhan hemoglobinnya itu berlebihan, tidak bisa terjadi pada eritrosit normal sehingga hiperkromia itu tidak dapat terbentuk. Ketiga ada polikromasia, yaitu eritrositnya itu lebih besar dan lebih biru dari eritrosit normal, di mana terdapat beberapa warna di dalam sebuah lapangan sedian apus. Misalnya ditemukan yaitu basofilik dan asidofilik, sehingga ukurannya itu berbeda-beda karena ada penambahan retikulosit dari defek maturasi eritrosit. Nah, ini itu biasa ditemukan pada keadaan eritropoiesis, hemopoiesis, dan juga anemia hemolitik. Selanjutnya kelainan eritrosit dilihat dari bentuknya. Yang pertama poikilositosis. Nah, disebut demikian karena pada sedian apus itu ditemukan bermacam-macam variasi bentuk eritrosit. Nah, biasanya ini ditemukan pada anemia yang berat, eritropoiesis abnormal, serta anemia hemolitik. Nah, kedua ada sferosit, yaitu eritrosit yang bentuk lebih bulat, lebih kecil, dan lebih tebal dari eritrosit normal atau tidak berbentuk bikonkav, tetapi bentuknya sferik dengan tebal, 3 mikro atau lebih. Nah, diameter biasanya kurang dari 6,5 mikro, kelihatan lebih hiperkromik dan tidak mempunyai sentral akromia. Biasanya ditemukan pada autoimun, septikemia, serta juga pada transfusi. Ketiga yaitu ovalosit.
di mana bentuknya itu sangat bervariasi seperti oval, pensil, dengan konsentrasi Hb tidak menunjukkan hipokromik. Jadi Hb-nya itu berkumpul pada kutub sel. Ditemukan pada erythrocytosis herediter, anemia megaloblastik, anemia hipokromik. Yang keempat yaitu sel target, di mana eritrosit berbentuk tipis atau ketebalan kurang dari normal, dengan bentuk target di tengah. Rasio permukaan atau volume selnya itu akan meningkat. Ditemukan pada talasemia, penyakit hati kronik, dan HB pati. Kelima ada sel sabit. Sel ini didapatkan pada penyakit sel sabit yang homozigot. Nah, untuk mendapatkan eritrosit berbentuk sabit ini, maka perlu diinkubasi dulu dalam keadaan anoksia. Biasanya ini ditemukan pada penyakit-penyakit HB pati seperti HBS. Yang keenam yaitu sitosis, yang merupakan suatu pecahan eritrosit dengan berbagai macam bentuk. Ukurannya lebih kecil dari eritrosit normal. Bentuk fragmen dapat bermacam-macam seperti helmet cell, regular cell, dan Sputnik cell. Ditemukan pada anemia hemolitik, thalassemia major, dan juga uremia. Ketujuh ada sel spikel yang terdiri dari dua jenis sel. Yang pertama akantosit atau spur cell. Sel ini disebabkan oleh kelainan metabolisme fosfolipid dari membran eritrosit, di mana pada keadaan ini TP eritrosit itu pada dinding terdapat tonjolan-tonjolan sitoplasma yang berbentuk duri, disebut tidak merata dengan jumlah 5-10 buah, panjang dan besar tonjolannya itu bervariasi. Ini itu biasa ditemukan pada pengaruh pengobatan heparin, penyakit hati dengan anemia hemolitik. Yang kedua ada esinosit atau Burr cell, di mana kondisi eritrositnya itu kecil atau fragmentositnya itu mempunyai duri, satu atau lebih banyak, biasanya itu 10-30 buah, berukuran sama tersebar merata pada permukaan sel. Biasa ditemukan pada uremia dan juga pada karsinoma lambung. Kedelapan ada teardrop cell, di mana eritrosit memperlihatkan tonjolan plasma yang mirip ekor sehingga seperti tetes air mata atau buah pir. Biasa ditemukan pada anemia megaloblastik, myelofibrosis, hemopoiesis, kadang-kadang juga pada thalassemia. Yang kesembilan ada kristal hemoglobin C. Jadi bentuk kristalnya itu tetragonal, ditemukan pada penderita hemoglobin C dan juga myelofibrosis. Selanjutnya kelainan morfologi eritrosit dari segi intraseluler eritrosit. Yang pertama itu titik basofil. Jadi eritrositnya itu terdapat bintik-bintik granula yang halus atau kasar berwarna biru, multiple dan difus, serta ditemukan pada keracunan timah hitam, anemia megaloblastik. Yang kedua ada Howell-Jolly, yaitu sisa pecahan inti eritrosit, di mana bagian kromosom yang dilepaskan oleh sel saat membelah diri dengan diameter pecahan rata-rata 1 mikro berwarna ungu kehitaman. Biasanya ditemukan pada anemia hemolitik, anemia megaloblastik. Ketiga, eritrosit berinti. Jadi eritrositnya itu mengalami maturasi normal, melepaskan intinya sebelum sel itu meninggalkan sumsum tulang. Biasa ditemukan pada perdarahan mendadak dengan sumsum tulang, penyakit hemolitik di anak, dan juga leukemia. Berikutnya ada Rowlux formation. Jadi suatu eritrosit itu kelihatan tersusun dari 3-5 eritrosit yang membentuk barisan atau seperti mata uang logam. Olehnya itu kadar Hb-nya itu akan meninggi karena artefak. Biasa ditemukan pada multiple myeloma, makroglobulinemia, laju endap darah yang cepat pada anemia berat. Baik, itulah sedikit presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.